Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini masih tetap semangat ya, meskipun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, persiapkan diri kalian untuk mengikuti 1 jam pelajaran ke depan. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Demikian pula sebaliknya, kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, setelah memahami makna hak dan kewajiban, kita juga harus memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tertegaknya HAM. Kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Ya, karena kita harus mengetahui dan memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Bahkan kita juga harus mempraktekkan konsep HAM itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tidak terjadi pertentangan atau konflik yang bersifat horizontal di negara ini. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut, karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Nah, yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus dipraktekkan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Macam-macam hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya, hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Kebebasan memilih pekerjaan dan hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Yang keempat, hak asasi hukum. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak sosial dan budaya. Contohnya, hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Kemudian, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Dan hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lainnya. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya, hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam Pancasila. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.